lagi dengan berbasis kelas, bahkan belum mulai tahun ajaran baru. Nah, ini kalau misalnya sekolah ini aktif dan kelas dibuka, tentu akan berbeda ceritanya karena ada pesantren yang santrinya mondok di situ, sekolahnya di sekolah formal di luar pesantren. Nah, ini harus dipikirkan ini. Kalau belum ada kepastian kesehatan dari santri tersebut, bagaimana kemudian? Lalu ada juga yang tinggal di luar, tidak mondok tetapi justru belajar di lingkungan pesantren karena ada sekolah formal di situ atau ada belajar ngaji lah di situ di dalam pondok pesantren. Ada juga yang mukim di situ tapi juga sekolah di situ karena pesantrennya punya sekolah formal atau memang yang full salaf. Nah, ini akan punya pola kegiatan yang berbeda-beda dan perlu juga kita pahami apa akan ada konsekuensi terhadap pelaku UKM di sekitar pondok pesantren. Ada yang mengatakan ide yang muncul adalah bagaimana kalau misalnya kita memberikan modal kepada pondok pesantren misalnya. Nah, tetapi pertanyaannya modal ini harus bisa kembali artinya karena judulnya modal. Nah, bagaimana ini bisa kembali manakala kita belum merancang strategi untuk UKM ini membangkitkan ekonominya. Nah, sekarang ini memang di dalam situasi ekonomi new normal, sebuah rumah makan kemungkinan besar akan mengalami penurunan pembeli. Karena apa? Ya karena dia harus membatasi jumlah kursi yang ada di dalam warungnya atau di dalam rumah makannya, sehingga akan lebih sedikit pengunjungnya. Dia harus menambah biaya untuk mencegah terjadinya penularan COVID, misalnya memasang kaca pembatas, menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kerjanya, bahkan lebih sering membersihkan, mendisinfektan, tambahan biaya, pendapatan berkurang. Nah, maka kalau tidak bisa mengefisienkan biaya-biaya yang lain itu akan jadi berat. Pilihan kedua bagi sebuah UKM, dia bisa menyesuaikan harga. Jadi kalau misalnya dia sesuaikan harga, dia naikkan harga, itu bisa mengkompensasi turunnya permintaan. Tapi pertanyaannya, pembelinya akan pergi nggak kalau harganya dinaikkan? Itu harus dilihat. Permintaannya malah jadi tambah berkurang kalau harganya dinaikkan. Nah, yang terakhir yang penting, diversifikasi pendapatan. Misalnya rumah makan mulai banyak melakukan pengiriman makanan ke rumah-rumah atau bahkan bikin makanan setengah jadi yang tinggal digoreng oleh ibu rumah tangga misalnya. Pembuat baju bordir mulai beralih membuat baju daster katanya di Sidoarjo karena ini lebih diminati di saat-saat adanya pandemi, orang lebih sering di rumah. Nah, ketiga hal tersebut perlu dianalisa untuk setiap UKM yang ada di sekitar pesantren. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk menyikapi ini? Nah, ini agak berbeda dengan OPOP ya, One Pesantren One Product. Kalau OPOP itu biasanya produk santrinya dan pengasuhnya membuat suatu produk yang dilabeli dari pesantren tersebut. Nah, tapi kalau yang kita bicarakan pelaku UKM di sekitar pesantren, mereka bukan santrinya tapi mereka adalah masyarakat yang dapat berkah dari adanya kegiatan di lingkungan pondok pesantren. Nah, ini makanya tadi kita bedah jenis-jenis pesantren, situasinya gimana, mungkin nanti bisa disimulasi ya, bagaimana kira-kira. Contoh ini saya dapat data dari Gus Matir ya, misalnya bahwa sejak 1 April ada pondok pesantren yang santrinya kembali ke rumah masing-masing. Maka ada sekitar 30 pelaku UMKM, 189 pemilik warung, toko dan jasa, kemudian ada transportasi, becak motor sekitar 178 orang. Mereka berharap ada mungkin bantuan peralatan misalnya untuk produksi makanan-makanan ringan atau untuk jasa-jasa seperti pangkas rambut, jasa laundry, pelatihan keterampilan bagi yang sudah terlanjur kehilangan pekerjaan ya, kemudian juga permodalan dengan sistem tanggung renteng. Nah, kalau permodalan kata kuncinya tetap sama, gimana ini bisa balik ya, maka harus dipikirkan itu. Nah, cuman pesan dari Bu Gubernur satu, jangan sampai terjebak kepada rentenir. Artinya kalau memang usahanya bisa buka lagi, jangan sampai terjebak kepada rentenir. Maka konsep yang sempat kita tawarkan,
adalah mungkin kita membantu modalnya melalui kokontrennya dulu, koperasi pesantrennya. Koperasi pesantrennya lah yang memodali pelaku usaha di sekitar pesantren. Jadi lembagaannya jelas, kelembagaannya jelas gitu. Jadi kita memberikannya bukan kepada individunya tapi melalui koperasi pesantren. Nah mungkin pada kesempatan ini karena saya tidak bisa terlalu panjang, saya justru ingin langsung ini, Gus Mahat, 2 saja respon atau masukan atau saran supaya kita bisa segera punya aksi yang konkret. Kata kuncinya dari penjelasan saya satu, modal saja tidak cukup kalau belum jelas mau ngapain, betul ya? Harus jelas strategi UKM-nya apa, kaitkan dengan kondisi pesantrennya. Kalau pesantrennya sudah mulai masuk lagi, kegiatannya mulai kembali seperti semula, mungkin usahanya bisa jalan sama.